Selamat berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti kegiatan PJJ dengan baik. Anak-anak, sebelum kita menuju materi ini, marilah kita tinjau sejenak materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, ciri-ciri teks berita, dan kesimpulan teks berita. Pengertian teks berita. Berita adalah cerita atau keterangan atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, dan penyebarannya dapat melalui media, baik itu media cetak maupun elektronik. Unsur-unsur berita 5W1H atau kalau di dalam bahasa Indonesia sering disebut adik Simba. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama faktual, aktual kedua, 3 unik atau menarik, 4 terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian, kelima menggunakan bahasa baku, dan yang keenam komunikatif. Menyimpulkan teks berita. Ini biasanya setelah anak-anak membuat unsur-unsur berita tentang 5W1H, kemudian disimpulkan isinya. Baiklah, kita menuju ke struktur dan kaidah kebahasaan dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua, menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur teks berita. Yang pertama, berita itu harus ada judul. Setelah itu strukturnya, yang pertama kepala berita atau lead, 2 tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Kepala berita atau lead merupakan orientasi, ya, pengenalan masalah atau apa yang akan dibahas dalam berita itu. Biasanya berisi tentang apa yang diberitakan, di mana kejadiannya, dan kapan terjadi. Tubuh berita atau isi merupakan uraian secara rinci dari 5W1H atau adik Simba. Tubuh berita merupakan peristiwa, yaitu jalannya kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan fakta. Ekor berita atau sebagai penutup berita biasanya berupa kesimpulan. Namun demikian, di dalam berita ekor berita jarang sekali digunakan. Kaidah kebahasaan teks berita. Di dalam berita menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau KBBI. Namun demikian, berita tetap harus sederhana dan komunikatif.
agar pembaca bisa nyaman dan selesai membacanya. Contoh kata baku di dalam penulisan aktif misalnya, itu pakai F, bukan P. Pasif, ya. Apotek, efektif, nasihat, karena, bukan karena, misalnya ya. Nah, jadi kalau karena itu termasuk dalam bahasa yang tidak baku, ya. Bahasa yang tidak baku itu bahasa yang terpengaruh oleh pergaulan atau pengucapan sehari-hari, bahasa daerah misalnya, pengucapan bahasa daerah seperti lu, gue, ya. Kemudian foto, bis, efektif, ya, ini karena bukan karena. Nah, dalam karena itu tidak baku, sedangkan kalau di dalam bahasa bakunya karena, misalnya aktif tidak baku, bahasa bakunya aktif. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa. Biasanya di sini terdapat atau terkait dengan kalimat langsung maupun tak langsung, ya. Kalimat langsung itu yang diucapkan secara langsung, sedangkan tidak langsung menirukan, ya, menirukan secara tidak langsung. Nah, kemudian penggunaan verba transitif, ya, aktif biasanya. Kalau transitif itu aktif, ya, aktif transitif. Kata kerja yang bisa diikuti oleh objek. Contoh, ayah membaca surat kabar. Aktif, transitif. Kenapa? Karena membaca bisa diikuti oleh objek, yaitu surat kabar. Dan bisa dipasifkan. Contoh, surat kabar dibaca oleh ayah. Ini bentuk pasifnya. Kemudian penggunaan kata kerja intransitif, ya. Intransitif ini tidak bisa diikuti oleh objek. Contohnya adik menangis terseduh-seduh. Kata terseduh-seduh bukan objek, melainkan pelengkap. Dan kalimat ini tidak bisa dibuat ke dalam bentuk pasif. Penggunaan verba pewarta, yaitu kata kerja yang memuat sebuah percakapan, kata yang memiliki sifat mewartakan atau memberitakan. Contoh kata mengatakan, memaparkan, menjelaskan, dan sebagainya. Kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja yang merupakan ekspresi atau respon terhadap suatu tindakan. Misalnya menikmati, merasa, tersinggung, menolak, ini sebagai reaksi. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Di dalam berita juga ada keterangan tempat maupun waktu, jelas karena di sini di mana, kapan, ya. Ini kapan, ya, ini mesti keterangan waktu. Contohnya kemudian, ya, hari ini, itu kata keterangan waktu. Penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan. Kemudian perpaduan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, di sini tadi juga sudah disinggung terkait dengan pengutipan atau pernyataan oleh narasumber. Namun demikian, karena kalimat langsung dan tidak langsung
kalau dibahas hari ini tidak cukup waktunya, untuk itu akan kita bahas pada materi selanjutnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.